Be strong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Obras, obrolan santai puskesmas. Nah, di sini kita udah bareng sama Dokter Farah. Halo. Ya, dan saya selaku host Dokter Akmal. Jadi di sini kita bakal bahas terkait dengan kanker serviks. Nah, kanker serviks itu boleh dijelasin nggak ya Dokter Farah tuh kayak gimana sih sebenarnya? Kanker serviks. Jadi karena sekarang kita bakal membahas tentang kanker serviks ya. Kanker serviks sendiri itu mungkin lebih dikenal masyarakat itu adalah kanker leher rahim ya dok. Iya, ya. leher rahim ya. Kanker leher rahim, di mana kanker leher rahim ini sebenarnya nggak akan langsung kelihatan. Kenapa sih nggak bisa langsung kelihatan? Karena memang akan timbul gejalanya nanti pas udah stage-nya itu lebih tinggi, seperti stage 2 atau 3 atau mungkin 4 Yeah. Oleh karena itu kenapa sih perlu banget dilakukan screening? Nah, screeningnya apa sih buat kanker serviks ini? IVA test dok namanya, gitu. Oke. Jadi itu ya guys ya. Jadi kalau soal kanker serviks ini, dia itu kan merupakan kanker kedua paling banyak ya di Betul. perempuan setelah kanker payudara. Betul. Makanya mungkin progres ya. Progres itu adalah perjalanan penyakit ya. Yang dimasuk dengan stage dari Dokter Farah tadi adalah perjalanan penyakitnya. Jadi perjalanan penyakit di kanker serviks memang lama ya dok? Memang lama. Bisa puluhan tahun ya hitungannya ya. Betul. Nah itu yang mungkin menyebabkan kita itu harus mendeteksi dini ya. Betul. Mendeteksi dini. Betul. Nah pendeteksi dini itu bukan berarti kita kalau ketemu udah terkena kanker serviks ya dok? Betul. Tapi ada yang disebut dengan lesi prakanker ya? Lesi prakanker ya? Oke. Nah itu lesi prakankernya itu yang kita bisa cek di IVA test ya. Kalau misalnya udah dicek IVA test, nanti kita bakal tahu tuh ada lesi prakankernya. Jadi kita tuh bisa tahu sebelum terkena kanker serviksnya. Jadi bisa dilakukan penanganan lebih lanjut ya dok? Betul. Oke, nah kayak gitu. Makanya kenapa sih disarankan banget untuk beberapa perempuan itu melakukan screening IVA test? Siapa sih sebenarnya yang ditargetkan ya dok untuk melakukan screening IVA test itu? Yang pertama pastinya wanita yang udah masuk ke dalam usia produktif gitu ya. Produktif dalam artian secara reproduktif gitu ya. Usianya itu mungkin sekitar 30-50 tahun, tapi diutamakan tentunya adalah yang sudah pernah menikah atau dengan kata lain pernah melakukan hubungan seksual. Iya. Gitu. Karena orang-orang tersebut tentunya lebih beresiko gitu. Namun untuk pemeriksaan ini sendiri ada beberapa tantangannya juga dong. Nggak boleh dilakukan saat misalnya perempuannya lagi masa nifas atau misalnya lagi menstruasi, karena kan lumayan PR juga ya untuk nakes untuk meriksanya kalau kayak gitu. Nggak boleh lagi hamil juga gitu. Oke, jadi IVA test itu melakukannya untuk pendeteksian dini ya. Untuk orang-orang yang mungkin sudah menikah dan melakukan hubungan badan. Jadi orang-orang yang belum menikah juga harus ya dok ya? Betul. Berarti kalau misalnya belum menikah tapi sudah melakukan hubungan badan itu juga perlu dicek. Karena apa? Karena kanker serviks ini yang lesi prakankernya itu bisa terjadi sesudah kita melakukan hubungan badan ya, hubungan badan. Karena hubungan seksual itu yang menjadi transmisi atau penyebaran penyakitnya ya dok ya? Betul. Kayak gitu ya. Oke, deteksi dininya menggunakan IVA test itu ya? Betul. Sakit gak sih dok? Sebetulnya sih nggak sakit ya dok ya, karena untuk tata caranya sendiri itu cuma dioleskan cairan asam asetat saja di bagian leher rahimnya, dan nanti yang dilihat apakah ada perubahan warna atau enggak nih di bagian leher rahimnya. Kalau misalnya nanti ada warna seperti lesi berwarna putih, itu pun nanti akan di-grading lagi dok. Misalnya lesi putihnya sebanyak apa, berapa persen gitu. Nah itu nanti akan ada staging-stagingnya lagi. Oke, berarti kalau misalnya untuk pendeteksian ini kita bakal ceknya melalui menggunakan asam cuka ya dok? Betul. Asam cuka ya. Nah asam cukanya mungkin nggak asam banget ya teman-teman ya. Jadi itu bakal bisa dibilang diencerkan jadi nggak terlalu asam tingkatannya, serta nantinya itu bisa memunculkan adanya lukanya ya, luka yang berwarna putihnya itu tadi ya, yang berwarna putih luka yang berwarna putihnya itu ya. Kalau misalnya kita lakukan, kita diamkan 1 menit, biasanya ada tuh luka yang warna putih untuk orang-orang yang ada lesi prakankernya. Nah kalau misalnya udah kena ya,
kemungkinan kita bisa lakukan penanganan lebih lanjut sebelum terkena kanker. Jadi nggak usah tuh kita kemo-kemo ya dok. Betul. Gitu ya. Untuk terapi lanjutannya ada yang dinamakan krioterapi juga dok. Krioterapi ya, jadi pengambilan ya sebagian jaringan ya, sehingga nanti untuk lesi prakankernya itu tidak berkembang menjadi kanker serviks ya dok. Betul sekali. Oke. Jadi lesi prakanker itu berarti luka yang sebelum terjadinya kanker ya dok. Betul. Sebelum jadi, berprogresi lebih jauh menjadi kanker. Sebelum menjadi kanker, tapi itu calon-calon kanker nih teman-teman. Jadi hati-hati kalau ada lesi-lesi yang seperti itu ya. Cara pengetesannya itu adalah IPA test kalau yang paling mudah di puskesmas. Sebenarnya ada juga dok yang lain ya? Ada juga yang disebut dengan pap smear. Iya. Ya, pap smear. Untuk yang lebih mudah dilakukan dan yang harganya lebih murah, efektif dan sensitif juga ya tentunya IPA test. Iya, sensitif. Jadi lebih mudah untuk mendeteksinya juga ya. Oke, ada juga nggak sih dok kalau buat pencegahannya gitu kalau kanker serviks? Pencegahan kanker serviks sendiri tuh mungkin dari pola hidup juga bisa, vaksinasi juga bisa dok. Seperti yang lagi sekarang digalakkan juga ya untuk anak-anak, nggak anak-anak juga sih, maksudnya udah masuk ke usia reproduktif mungkin ya, yaitu vaksin HPV namanya. Karena memang yang kita ketahui sendiri kanker serviks ini kan disebabkan oleh human papilloma virus atau HPV dok. Virus ya? Virus. Nah makanya virus ini tuh bisa bertransmisi yaitu melalui hubungan seksual dari Berarti ada nih cara pencegahannya teman-teman, bisa jadi kita juga melakukan hubungan seksualnya, hubungan badannya dengan baik, dengan mungkin aman ya. Mungkin mohon maaf ya, untuk ini bisa menggunakan kondom seperti itu ya untuk pencegahannya. Yang kedua adalah yang paling penting juga yang kita sedang galakkan nih adalah vaksinasi HPV. Nah, vaksinasi HPV ini tuh batasnya kurang lebih di usia 40-an tahun ya dok. Betul. Ya? Bahkan ada yang 50 tahunan masih bisa ya, tapi tergantung ya sekarang kayak gimana ya. Karena ini masih baru digalakan nih teman-teman, jadinya masih perlu untuk nanti programnya seperti apa dari pemerintah kayak gitu. Dikaji lebih lanjut. Nah, tapi untuk sekarang digalakan udah mulai dari usia-usia sekolah ya dok. Reproduktif sekolah. Kenapa dari usia-usia sekolah lebih efektif? Karena tadi progresnya lebih banyak ya, lebih panjang ya dok ya. Jadi kalau untuk usia yang sekolah kita udah kasih perlindungan, nanti progresnya itu bakal pencegahannya lebih panjang, maksimal ya dok. Nah, jadi kalau misalnya vaksinasi HPV, kalau bisa sih sesegera mungkin ya dok. Nah gitu ya. Jadi kayak gitu teman-teman. Nah menarik banget ya tentang dari kanker serviks tadi ya. Kanker serviks beserta dengan IPA test. Nah jadi teman-teman, untuk yang mungkin perempuan merasa sudah menikah, merasa sudah berhubungan badan, jangan lupa nih untuk screening atau deteksi dini untuk kanker serviksnya. Jadi untuk IPA test ya. Betul. IPA test ini insya Allah mudah dilakukan di puskesmas, murah, tidak sakit, mudah, cepat, murah ya, efektif dan sensitif. Jadi kayak gitu. Jadi untuk nanti teman-teman kalau misalnya mau periksa, utamanya mau pasang KB ya, sekalian aja dicek IPA testnya. Supaya apa? Supaya nantinya kita kedeteksi nih buat teman-teman yang mungkin ada lesi-lesi prakanker, supaya nggak berprogresi lebih lanjut atau jadi ketingkatan yang lebih lanjut lagi ke arah kanker. Jadi nggak usah tuh teman-teman kemo-kemo gitu ya. Jadi kayak gitu teman-teman, Dokter Farah. Jadi kesimpulannya adalah cegah kanker serviks dengan IPA test itu ya, pencegahan untuk deteksi dininya ya. Jadi seperti itu. Mungkin sekian dari podcast Santai Puskesmas ya. Betul dong. Oke, mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.